Selesai diperiksa oleh dokter, Eros mengajak Kalingga untuk pulang. Ia juga ingin memberitahu orang rumah agar segera memeriksakan Yuna. "Ayo pulang," ajak Eros. "Ayo, Dad, tapi beliin Kalingga cilok dulu ya," saut Kalingga yang tiba-tiba menginginkan cilok. "Kamu suruh Heru aja yang membelinya," tolak Eros. "Dia malas kalau disuruh ngantri, apalagi di pinggir jalan. Yang ada nanti dia akan jadi pusat perhatian kaum Hawa." Meskipun sudah berumur, tapi Eros masih terlihat gagah dan tampan. Tubuhnya yang kekar membuat Eros jauh lebih muda dibanding usianya. "Nggak mau, pokoknya harus Dedi yang belikan," rengek Kalingga. "Oke, kita mampir ke tukang cilok dulu," saut Eros sambil menghela nafas sabar. Eros memapah sang putra keluar dari ruangannya, lalu memasuki lift yang membawanya turun ke lantai bawah. Sopir Eros sudah menunggu di depan lobi perusahaan. Sang sopir langsung menghampirinya dan membantu memapah Kalingga. "Tuan Kalingga, kenapa Tuan?" tanya sang sopir sambil membantu Kalingga masuk ke dalam mobil. "Mabok," jawab Eros sekenanya. Sang sopir tidak lagi bertanya. Mobil mulai melaju meninggalkan perusahaan Diaskara menuju ke rumah. Saat di tengah perjalanan menuju arah pulang, tiba-tiba Kalingga berteriak, "Stop!" Pekik Kalingga. Cit! Refleks sang sopir langsung mengerem mendadak, membuat tubuh Eros sampai terhuyung ke depan. Beruntung di belakang tidak ada mobil orang lain. Kalau ada mobil orang lain, bisa dipastikan mereka akan mengalami kecelakaan karena mengerem mendadak. "Maaf Tuan," ucap sang sopir. "Bukan salahmu, ini salah anak kurang ajar ini," saut Eros kesal dengan sang putra. "Kamu apa-apaan sih, Ga? Ngagetin aja. Kalau sampai kita kecelakaan gimana?" omel Eros. "Itu tukang ciloknya, Dad," ucap Kalingga tidak menghiraukan ocehan dedinya. Eros menepuk keningnya. Jadi cuma gara-gara cilok sampai membuat mereka hampir kecelakaan. "Astaga, jadi semua ini karena cilok, Ga?" kesal Eros. "Iya, Dad, Kalingga mau Dedi turun dan beliin Kalingga cilok," ujar Kalingga. Eros menoleh ke arah tukang cilok dan ternyata ramai pembeli yang sedang mengantri, membuat Eros mengurungkan niatnya untuk membelikan putranya cilok. "Rame, Ga. Lebih baik kita cari penjual lain yang lebih sepi aja," bujuk Eros. Selain panas, Eros juga malu karena antriannya itu didominasi oleh kaum perempuan. "Gak mau, Dad. Pokoknya Kalingga mau penjual yang ini," kekeh Kalingga. Sang sopir yang merasa tidak enak pun akhirnya menawarkan diri. "Bagaimana kalau saya saja yang beli, Tuan?" tawar sang sopir. "Nah, betul itu. Lebih baik kamu saja yang turun. Saya malas antri sama banyak perempuan di sana," timpal Eros. "Pokoknya Kalingga mau Dedi yang beliin," tolak Kalingga sambil menangis. Eros gelagapan melihat putranya menangis. Oke, Dedi turun. Tapi kamu jangan nangis," bujuk Eros dan Kalingga pun menghentikan tangisnya sambil mengusap air matanya. Lama-lama tingkah putranya menguji kesabarannya. Tapi ia rela menuruti kemauan putranya demi calon cucunya. Dia tidak mau sampai cucunya nanti ileran. Eros pun keluar dari mobil dan melangkahkan kakinya menuju ke gerobak penjual cilok. Kedatangan Eros menjadi pusat perhatian mereka semua, terutama kaum Hawa. Eros nampak semakin keren dengan menggunakan setelan jasnya. "Mau beli cilok juga ya, Om?" tanya salah satu wanita yang antri di situ. "Iya," saut Eros dengan cuek. "Woi, kasih jalan dong guys. Omnya mau beli cilok juga nih," seru wanita itu.
Wanita muda itu meminta yang lainnya untuk memberikan jalan untuk Eros dan membiarkan Eros mendapatkan ciloknya lebih dulu. "Bungkus 5 bang," ucap Eros. Dengan cekatan penjual langsung membuatkan 5 bungkus cilok pesanan Eros. "Ini tuan," ucap penjual tersebut sambil memberikan cilok tersebut kepada Eros. "Berapa?" tanya Eros. 25.000 tuan, jawab penjual cilok. Eros mengambil dompetnya dari saku celananya dan membukanya. Eros memberikan 10 lembar uang warna merah kepada penjual. "Hah, ini kebanyakan tuan," kata penjual itu dengan kaget. "Sekalian sama mereka," saut Eros sebagai ucapan terima kasih karena menggratiskan semua orang yang sudah mendahulukan dirinya. "Tapi ini masih kelebihan tuan, dagangan saya tidak sampai segini," ucap penjual cilok. "Ambil saja, itu rezeki untuk keluargamu," ucap Eros dan pergi meninggalkan pedagang tersebut. Sebelum pergi, Eros juga menyempatkan diri mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. "Sama-sama om, kita juga terima kasih untuk traktirannya om," saut mereka dengan kompak. Eros mengangguk lantas masuk ke dalam mobil. "Ini," ketus Eros. "Terima kasih, Dad," ucap Kalingga dengan mata berbinar sambil meraih kantong kresek yang berisi cilok dari tangan dedinya. Setelah sampai di pelataran rumah, mereka berdua turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Wajah Kalingga masih pucat sehingga dengan setia Eros merangkul bahu sang putra. "Tumben kalian sudah pulang?" tanya Syera. "Yuna mana, Mam? Kita harus segera membawa Yuna ke rumah sakit." Bukannya menjawab pertanyaan sang istri, Eros justru mencari keberadaan menantunya. "Yuna ada di kamarnya. Memangnya ada apa? Kenapa kita harus membawa dia ke rumah sakit?" tanya Syera dengan bingung. "Kita harus memastikan Yuna hamil atau tidak, Mam. Tadi dokter yang memeriksa Kalingga katanya Kalingga terkena sindrom COVID, makanya dia memuntah terus," jelas Eros. Sementara Kalingga tidak menghiraukan obrolan kedua orang tuanya. Dia justru tengah asik memakan ciloknya. "Beneran, Dad?" tanya Syera masih tak percaya. "Dedi tidak tahu, Mom. Dedi hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh dokter saja. Untuk lebih jelasnya, lebih baik kita bawa Yuna ke dokter kandungan saja," ujar Eros. "Bentar, Dad, Mami akan panggil Yuna dulu di kamarnya," ucap Syera antusias. Wanita parubaya itu terlihat begitu bahagia mendengar kabar tentang kehamilan Yuna, padahal semuanya belum jelas. Tok, 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 ceklek. Yuna membuka pintu kamarnya. Terlihat mertuanya lah yang mengetuk pintu kamarnya. "Ada apa, Mam?" tanya Yuna. "Cepat ganti baju, kita harus ke rumah sakit sekarang," tita Syera tidak sabaran. "Hah, memangnya siapa yang sakit, Mam?" tanya Yuna kaget. "Tidak ada yang sakit, tapi kamu harus diperiksa sekarang juga," jawab Syera memaksa. Syera mendorong Yuna pelan untuk masuk ke dalam kamar. "Mami tunggu di bawah ya, suamimu juga sudah ada di bawah," ucap Syera dan keluar dari kamar Yuna. Yuna menghela nafas pasrah. Yuna masuk ke dalam ruang ganti untuk ganti pakaiannya. Meski sebenarnya masih bingung, tapi Yuna tetap menuruti kemauan mertuanya. Selesai berganti baju, Yuna keluar kamar dan turun ke bawah menemui yang lainnya. "Kalian pada mau kemana?" tanya Anika sambil menggendong putranya. "Kita mau ke rumah sakit, sayang," saut Syera. "Memangnya siapa yang sakit? Kak Kalingga sakit?" tanya Anika mengerutkan dahinya. "Bukan Kalingga, tapi Yuna. Mami mau memastikan Yuna beneran sudah hamil atau belum," saut Syera. "Kalau begitu Anika ikut ya, Mam," pinta Anika dan diangguki oleh Syera. Sementara Eros ternganga melihat cilok yang ia beli dihabiskan semua sama putranya. "Ya ampun Kalingga, kenapa ciloknya kamu habiskan semua? Dedi sengaja beli lebih untuk yang lain, tapi kenapa kamu habiskan semuanya?" kesal Eros. Kalingga hanya mengedikkan bahunya acuh. Lakus cibir Ares membuat Kalingga menoleh ke arah keponakannya. "Sirik aja bocil," balas Kalingga.
Sudah, ayo kita ke rumah sakit. Lerai Shera yang mengajak mereka semua berangkat ke rumah sakit. Mereka berlima pergi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil, sementara Nevan tidak ikut karena bapak satu anak itu masih sibuk di perusahaannya. "Kamu kenapa tegang?" tanya Kalingga ketika tangan istrinya yang ia genggam terasa begitu dingin. "Aku takut mengecewakan kalian," lirih Yuna. "Jangan terlalu dipikirkan, apapun hasilnya nanti kita tetap akan menerimanya," saut Kalingga sambil memeluk istrinya. "Kalau misalnya hasilnya negatif, kita masih bisa terus mencobanya sampai hasilnya positif," goda Kalingga yang langsung dihadiahi cubitan oleh Yuna. "Sakit baby," ringis Kalingga sambil mengusap pinggangnya. "Salah sendiri ngeselin," ketus Yuna sambil menyembunyikan wajahnya di dada bidang Kalingga karena malu. "Karena wajahmu terlihat lucu kalau sedang malu-malu begini," cicit Kalingga sambil menoel-noel pipi tirus dari Yuna. Anika merotasi bola matanya dengan jengah melihat tingkah mereka berdua. Biasanya Anika dan Nevan yang selalu membuat Kalingga kesal. Kini giliran Anika yang dibuat kesal oleh kakaknya. Kebetulan cuma Anika yang tidak ada pasangannya. "Dasar bucin," sindir Anika. "Sirik aja yang gak ada suaminya," saut Kalingga sambil memanas-manasi adiknya. Ia sengaja memeluk istrinya dengan terus bermesraan dengan istrinya. Anika mencebikkan bibirnya sebal, tapi bukan Anika namanya kalau tidak dapat pembelaan dari dedinya. "Jangan ganggu adikmu, Ga," tegur Eros sambil fokus mengemudikan mobilnya. Ia tidak terima anak perempuannya diejek putranya. "Belain aja terus," saut Kalingga kesal dan Anika menjulurkan lidahnya mengejek Kalingga. Tak lama mobil yang dikemudikan Eros sampai di parkiran rumah sakit. Mereka semua turun dan langsung masuk ke dalam rumah sakit. Kalingga mendaftar terlebih dahulu. Mereka duduk sambil menunggu nama Yuna dipanggil oleh suster. "Masih lama, Ga?" tanya Shera tidak sabar. "Mungkin 5 pasien lagi, Mam," saut Kalingga santai sambil menyandarkan kepalanya di bahu Yuna. "Kenapa kamu tidak menggunakan kekuasaanmu, Ga? Kan dengan begitu kita tidak perlu antri," kesal Eros yang diangguki oleh Shera. "Tidak mau, Kalingga ingin seperti suami yang lain yang menemani istrinya periksa," saut Kalingga. Kalingga tidak keberatan kalau harus mengantri. Ia melihat para suami yang sedang menemani istrinya periksa kehamilan, dan dia ingin seperti itu. Selang beberapa lama menunggu, akhirnya nama Yuna dipanggil juga. "Nyonya Yuna Diaskara," panggil suster. "Iya sus," saut Yuna. "Silakan masuk Nyonya," titah suster. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam ruang dokter. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu tuan?" Nyonya, sapa dokter sampai bingung melihat 5 orang yang masuk ke dalam ruangannya. "Tolong periksa menantu saya, Dok. Saya ingin memastikan menantu saya beneran hamil atau tidak. Pasalnya putra saya mengalami muntah-muntah. Dan dokter yang memeriksanya bilang kalau kemungkinan putra saya mengalami sindrom Cough," jelas Shera. Dokter mengangguk mengerti. "Kapan terakhir kali Anda head, Nyonya?" tanya dokter. Saya lupa dokter," saut Yuna dengan malu. Dokter tersenyum lalu meminta Yuna naik ke atas ranjang yang ada di ruangan itu. "Silakan naik Nyonya, saya akan memeriksanya," titah dokter. Dengan dibantu Kalingga, Yuna naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya. Untuk awal, dokter melakukan tensi terlebih dahulu. Kemudian dokter mengecek denyut nadi Yuna. Dokter pun tersenyum dan dia mengulanginya lagi untuk memeriksanya. "Bagaimana, Dok?" tanya Shera sedikit tegang. "Sepertinya Nyonya Yuna beneran hamil, Nyonya. Sebentar, saya akan melakukan USG," saut dokter. Dokter menyingkap sedikit baju yang dikenakan oleh Yuna dan dioleskan gel ke perut Yuna. Lalu dokter menempelkan alat USG tersebut sambil menatap ke layar monitor. "Selamat Nyonya Yuna, sebentar lagi Anda akan menjadi seorang ibu," ucap dokter dengan tersenyum. "Hah? Yang benar, Dok. Dokter gak bercanda kan?" tanya Yuna sedikit tidak percaya. "Saya tidak bercanda, Nyonya. Lihatlah layar monitor ini," saut dokter menunjukkan satu titik di layar monitor kepada Yuna.
Yuna menutup mulutnya sambil menangis haru. Ia tidak menyangka kalau sebentar lagi dia akan menjadi seorang ibu. Kalingga yang melihat istrinya menangis pun langsung memeluknya. "Sayang, aku beneran hamil," ucap Yuna sambil menangis. "Iya, baby, kamu hamil. Terima kasih sudah mau mengandung anakku," saut Kalingga juga ikut meneteskan air matanya. Setelah setengah tahun mereka menunggu, akhirnya sang istri hamil juga. Kedua orang tua Kalingga dan Anika juga ikut senang melihatnya. Kalingga melerai pelukannya dan melihat ke arah monitor. "Mana calon anak saya, Dok?" tanya Kalingga sambil mengusap air matanya. "Ini tuan," tunjuk dokter. "Hah? Mana? Itu cuma titik doang, Dok," tanya Kalingga menatap tidak percaya. "Kehamilan Nyonya Yuna baru memasuki usia 4 minggu, Tuan. Jadi ukurannya masih sebesar biji kacang ijo," saut dokter dengan sabar. "Bagaimana bisa anakku kau samakan dengan biji-bijian?" kesal Kalingga. "Karena di usia 4 minggu janin masih berbentuk embrio, Tuan," ujar dokter. Kalingga memang benar-benar tidak tahu. Pasalnya, ini pertama kali Kalingga menemani wanita hamil periksa kandungan. "Sudah belum periksanya, Dok?" tanya Yuna sebelum suaminya kembali membuka suara. "Sudah, Nyonya," jawab dokter sambil membenarkan baju Yuna yang tersingkap. Yuna bangun dan turun dari atas ranjang sambil dibantu oleh Kalingga. Shera dan Anika mendekati Yuna untuk memberikan selamat. "Selamat ya sayang, akhirnya kamu beneran hamil. Kamu harus menjaga calon cucu mami dengan baik," ucap Shera dan menciumi wajah menantunya. "Iya, Mam, Yuna akan menjaga calon cucu mami," saut Yuna. Kini giliran Anika yang memberikan selamat. "Selamat ya, Kak, sebentar lagi kakak akan menjadi seorang ibu," ucap Anika sambil memeluk kakak iparnya. "Terima kasih," saut Yuna. "Doakan Anika semoga bisa hamil lagi ya, Kak," ucap Anika dan melerai pelukannya. "Kenapa kamu tidak sekalian periksa saja? Siapa tahu kecebongnya Nevan sudah tumbuh," ucap Yuna sedikit bercanda. "Kakak benar, sudah lama Anika tidak menggunakan pil kontrasepsi lagi. Siapa tahu dia sudah tumbuh di perut Anika," saut Anika sambil mengelus perutnya. "Iya, apa salahnya kalau kau memeriksanya?" ujar Yuna menepuk pelan bahu Anika. Eros memberikan selamat kepada sang putra. "Selamat, San. Tanggung jawabmu kini semakin bertambah karena sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah," ucap Eros sambil menepuk bahu putranya. "Terima kasih, Dad," saut Kalingga tersenyum. "Selamat," ucap Ares tiba-tiba membuat semuanya terkekeh. Balita itu mengikuti yang lain memberikan selamat kepada Kalingga. Bocil sok tahu," gemas Kalingga sambil mencubit pipi Ares dengan pelan. Ares yang tidak suka pun langsung menepis tangan Kalingga dan mencubit pipinya. Galak sekali kau ini, cuma mencubit pipi aja tidak boleh." Kesal Kalingga dan Ares membuang wajahnya ke samping. Kalingga dan Yuna duduk di kursi yang ada di hadapan dokter. "Apa Nyonya Yuna bekerja?" tanya dokter. "Tidak, Dok," jawab Yuna. Bersambung.